Shalom, salam sejahtera bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 10 Agustus 2022 dengan judul Aku Sadar Akan Pelanggaranku. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini kita akan mencoba menemukan poin-poin penting. Ada 3 poin utama yang rindu saya bagikan. Poin pertama, pertobatan menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah. Kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut. Pertobatan menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah, bukan penyerahan yang lahir dari keadaan. Seperti yang dialami orang Israel yang ketakutan ketika kekuatan yang tak terbatas diungkapkan bagi mereka, tetapi pertobatan yang dalam dan menyentuh hati serta membenci dosa. Saudara, seberapa sering kita merasa atau mengaku bertobat oleh karena keadaan? Keadaan karena menjepit kita sehingga kita bertobat. Keadaan yang memaksa kita sehingga kita bertobat. Keadaan yang membuat kita tidak ada jalan keluar sehingga kita bertobat. Nah, ini bukanlah pertobatan yang diinginkan oleh Yesus. Pertobatan yang diinginkan Yesus adalah pertobatan yang menyeluruh. Ini adalah pertobatan yang menyentuh hati dan membenci dosa. Jadi bukan karena situasi, bukan karena keadaan. Di poin yang kedua, kurangnya keteguhan dan kuasa kemauan yang terwujud dalam kehidupan dan karakter adalah hasil dari pengabaian mereka terhadap petunjuk suci firman Tuhan. Dalam tulisan Testimoni jilid 8 halaman 319 dikatakan, alasan mengapa orang muda dan bahkan mereka yang sudah dewasa begitu mudah dibawa ke dalam pencobaan dan dosa adalah karena mereka tidak mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya sebagaimana mestinya. Kurangnya keteguhan dan kuasa kemauan yang terwujud dalam kehidupan dan karakter adalah hasil dari pengabaian mereka terhadap petunjuk suci firman Tuhan. Seberapa sering saudara sekalian kita kalah dalam prinsip karena apa? Karena kita kurang memahami akan firman Tuhan. Karena kita kurang mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan belum menjadi petunjuk yang akan mengarahkan setiap keputusan yang kita ambil. Oleh sebab itu, pagi ini kita diingatkan, ayo kita tekun dalam belajar firman Tuhan. Agar apa? Agar firman Tuhan benar-benar akan menuntun kehidupan kita. Poin yang ketiga, bahaya mengelilingi kita. Dan kita aman hanya jika kita merasakan kelemahan kita. Dan berpegang teguh dengan keyakinan pada pembebas kita yang perkasa. Testimoni jilid 8 halaman 316, semua pekerjaan baik kita bergantung pada kekuatan dari luar diri kita. Oleh karena itu perlu ada upaya yang tetap untuk menjangkau hati Tuhan, serta mengakui segala dosa dengan sungguh-sungguh dan rendah hati di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita, dan kita aman hanya jika kita merasakan kelemahan kita dan berpegang dengan teguh dengan keyakinan pada pembebas kita yang perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya setiap saat kita dalam bahaya dalam pencobaan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi ada kekuatan, ada perasaan aman. Di mana? Di dalam Yesus. Kita perlu berserah kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin utama pagi ini adalah pertobatan menyeluruh yang kita butuhkan untuk percaya kepada kebenaran, untuk mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah. Yang kedua, kurangnya keteguhan dan kemauan dalam kehidupan kita sehingga karakter dan tabiat kita ini
jauh dari harapan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengabaikan firman Tuhan. Yang ketiga, bahaya mengelilingi kita, tetapi kita bisa aman kalau kita berpegang teguh pada keyakinan, yaitu pembebas kita yang sejati, Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, izinkanlah Roh Kudus menjadi penolong kami, penuntun kami, untuk kami mengerti akan kebenaran ini, sehingga kami menyadari akan setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.